Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur layak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya berkat kekuasaan jalan negara Kesatuan Republik Indonesia pada sekitar 63 tahun yang lalu telah merdeka dari penjajahan yang berganti dari Belanda dan kemudian Jepang, dan sempat mau Belanda akan kembali lagi untuk melakukan agresi dan menjajah Indonesia. Nah, berkat rahmat dan kekuasaan Allah sematalah kemudian negara Indonesia ini kemudian merdeka. Akan tetapi kemudian ketika Indonesia akan dibuat sebuah konstitusi, dibentuk konstitusi atau hukum dasar Indonesia sebagai dasar payung hukum yang paling tertinggi di Indonesia, kemudian itu tidak sepi dari perdebatan, karena sejak pembahasan di BPUPKI maupun di PPKI kemudian ada dua kutub yang saling berdebat sengit, yaitu antara kelompok nasionalis dan kelompok agamis, kelompok Islamis dalam hal ini golongan Islam. Satu sisi kelompok nasionalis itu menginginkan negara ini agama itu bebas dari campur tangan negara, artinya ini negara yang terlepas dari agama. Kemudian di sisi lain kelompok Islam itu menghendaki agar negara ini berbentuk agama, yaitu sebuah negara Islam. Nah, perdebatan sengit ini tidak kunjung usai sampai kemudian dibentuklah tim 9 dalam BPUPKI dan PPKI. Akhirnya tim 9 itu menemukan sebuah kompromi di mana kemudian dilahirkanlah Piagam Jakarta yang kemudian menjadi cikal bakal dari Pancasila ini. Patut kita syukuri bahwa dengan adanya Pancasila ini kemudian bangsa Indonesia yang terdiri dari suku yang berbeda, terdiri dari bahasa yang berbeda, terdiri dari agama yang berbeda, kemudian menjadi satu, terjalin dalam sebuah persatuan negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana meskipun Indonesia sebagai sebuah bentuk kompromis antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam, meskipun kemudian tidak memilih sebagai sebuah negara agama, akan tetapi Indonesia memilih sebagai sebuah religious nation state. Jadi meskipun tidak memilih sebagai sebuah negara agama, akan tetapi Indonesia bukanlah sebagai sebuah negara sekuler. Jadi yang dipilih adalah jalan tengah, yaitu bentuk religious nation state, sebuah negara bangsa yang religius. Nah, konsekuensi logis dari pemilihan bentuk religious nation state ini kemudian semua agama, semua ajaran kepercayaan di Indonesia itu sah-sah aja untuk hidup secara hukum selama dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang menjadi pertanyaan kemudian, perdebatan sengit itu tidak hanya kemudian berhenti pada saat di BPUPKI dan PPKI, akan tapi ketika pada tahun 60-an kemudian Badan Konstitusi itu kemudian dibentuk. Itu ide-ide untuk membentuk sebuah negara Islam itu sangat menguat, bahkan hampir 90% itu sudah sempat akan dijalankan oleh Badan Konstitusi, akan tapi kemudian badan itu kemudian juga bubar karena ternyata keadaan negara secara sosiologis, politis sosiologis kemudian kacau, sehingga Presiden selalu mengeluarkan dekret. Artinya bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu dianggap masih sangat sesuai dengan kondisi sosial politik di Indonesia. Akan tetapi itu kemudian sampai saat ini ide untuk membentuk sebuah negara Islam yang lebih ekstrim lagi, yaitu membentuk sebuah khilafah yang pada ujung-ujungnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tadi pada
pada pembukaan, pada sambutan, bahwa tidak sedikit dari segelintir dari rakyat Indonesia itu yang kemudian mengatakan bahwa bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia yang telah dipilih oleh para founding father kemudian dianggap sebagai sebuah bentuk baru. Nah, itu yang kemudian bisa disinyalir sebagai dasar atau motif gerakan-gerakan teror di Indonesia. Nah, untuk itu kemudian dalam hal ini sangat penting bagi kita untuk mencari sebuah pencerahan dalam perspektif ilmiah, sehingga kemudian untuk saat ini telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber dengan perspektif masing-masing. Sudah hadir di antaranya yang pertama dari SKI Haji Abdul Muhajir MAG, kemudian Ustadz Rahmat S. Labib, kemudian hadir juga Dr. Husainur Rafiq Al-Amin, dan dari internal Universitas Jember Dekan Fakultas Hukum Jember Bapak Nurul Gufron. Untuk itu langsung saja untuk para narasumber mohon berkenan untuk hadir menempati tempat yang telah disediakan. Ya, kursi. Ya. Baik, sebelum pemaparan saya perkenalkan satu persatu narasumber yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama, pas di samping kanan saya, beliau adalah dari SKI Haji Abdul Muhajir MAG. Beliau lahir di Sampang pada tanggal 20 Mei 1955. Alamat PP Salafiyah Safiyah Kerja Sukondo, Kerjaan Staf Pengajar Ma'had Ali PP Salafiyah Safiyah Kerja Sukondo. Riwayat pendidikan beliau MI diselesaikan di PP Salafiyah Safiyah Kerja, MTS MA juga di sana, S1 di perguruan tinggi PP Salafiyah Safiyah Kerja Sukondo, dan S2 di Unisma. Beliau pengalaman terus beliau adalah sebagai khatib Suriah PBNU tahun 2000 sampai tahun 2015, kemudian wakil pengasuh Salafiyah Safiyah Kerja Sukondo, dan aktif dalam International Conference of Islamic Scholars. Kemudian di samping paling kanan yaitu Dr. Husainur Rafiq Al-Amin. Alamat beliau adalah di Asrama Al-Hadi 2 PP Bangun Belum Tambah Beras, kerja dosen Fakultas Usuluddin UIN Sunan Ampel, sekretaris Prodi Dirasat Islamiyah S3 UIN Sunan Ampel, dosen Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah Unwaha. Pendidikan dari Min sampai MTS diselesaikan di Prambon Maju, kemudian MAPK Kaliwat S2 S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, S2 dan S3 diselesaikan di UIN Sunan Ampel. Riwayat organisasi Pembina Pencak Silat Pakar Nusa Jombang, Ketua LTN NU Jombang 2017-2022, Dewan Pakar Aswaja Center NU Jombang 2017-2022. Sedangkan pas di samping kiri saya, beliau adalah Ustadz Rahmat S. Labib MPI, tempat tanggal lahir Bojonegoro 26 Juni tahun 71, alamat Cipayu Jakarta Timur, pekerjaan swasta, S1 di
diselesaikan di Surabaya yang sekarang menjadi UNESA, kemudian S2 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, SD sampai SMA diselesaikan di Tuban. Riwayat organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Sedangkan paling kiri dari saya adalah Dr. Nurul Gufron, SH, MH. Beliau lahir di Sumeneb pada tanggal 22 September tahun 74. Alamat Peru, Taman Kampus, pekerjaan TK, Kota Suku, Universitas Jember. Riwayat pendidikan SMP N1 Sumeneb, SMA N1 Sumeneb, S1 Fakultas Hukum UNED, S2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan S3 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Mohon maaf, S3 diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung. Riwayat organisasi, beliau adalah mantan Ketua Umum PMI Rayon Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Kemudian saat ini beliau sebagai Ketua mantan Cabang Jember. Baik, mengingat waktu yang sangat sempit karena ini adalah bulan Ramadan, maka sesi berikutnya langsung saya beri kesempatan kepada para narasumber untuk memberikan sebuah pengantar pemaparan dan materi dari para narasumber. Jika berkenan, kami mohon, saya selaku moderator mohon waktu karena memang waktunya mepet. Ini saya mohon perkenannya untuk 15 menit, masing-masing 15 menit. Jadi nanti jam 3 selesai, sesi berikutnya adalah sesi diskusi dengan para peserta. Untuk kesempatan pertama, langsung saja saya serahkan kepada Dr. Husainur Rafiq Al-Amin untuk memaparkan. Oke,